Bismillahirrahmanirrahim. Masalah membuat rekening bank konvensional, yaitu rekening bank biasa itu loh, yang bukan bank syariah. Bank konvensional adalah satu badan usaha keuangan yang di dalamnya ada usaha ribanya, di mana para ulama bahkan syariat telah sepakat, para ulama telah sepakat bahwa ini adalah termasuk dosa besar. Syariat itu aja lah, di mana syariat telah sepakat syariat telah menentukan bahwa ini adalah dosa besar karena itu riba. Adapun ancaman adanya berperang dengan Allah dan Rasulnya adalah su'ul khotimah, dan masih banyak sekali yaitu mengenai dosa-dosanya riba itu. Di antaranya sampai dosanya itu kayak berzina dengan ibunya sendiri berkali-kali, 30 sekian kali. Maka tidak boleh berurusan dengan bank konvensional kecuali kalau ada hajat atau darurat. Kalau darurat, ini ada beberapa permasalahan ini. Bagaimana hukum membuat rekening di bank konvensional dengan alasan hanya sekedar untuk pengiriman atau menerima uang? Ini juga tidak bisa dibenarkan sebetulnya. Pada dasarnya membuat rekening, jawabnya, pada dasarnya membuat rekening di bank konvensional adalah tidak diperbolehkan kecuali kalau ada hajat atau darurat. Contohnya hajat dan darurat adalah sebagai pegawai negeri PNS menerima gaji harus melalui bank konvensional, seumpama seperti itu, maka harus punya rekening karena itu gaji itu kan dikirimkan ke banknya, bank konvensional itu kan sudah ditentukan banknya. Contohnya juga itu untuk membuat rekening untuk menerima bantuan sosial, bansos seperti itu. Karena bank-bank syariat sekarang katanya sih belum bisa. Ya kalau nanti bank-bank syariat sudah bisa, karena sekarang itu sudah banyak bank syariat. Itu BRI syariat, BNI syariat, Mandiri syariat. Insya Allah ya suatu hari nanti juga bisa pakai bank syariat itu. Kalau sudah bisa ya nanti pakainya bank syariat aja. Kalau di tempatmu ada. Contoh hajat adalah orang yang tinggal di tempat terpencil yang jauh dari bank syariat, sehingga dia terpaksa harus memakai bank konvensional karena tidak ada bank syariat. Jadi ada bank syariat, tetapi pengirimannya tidak ada yang lewat bank syariat, seperti gaji dan bansos. Yang kedua adalah pancen tidak ada bank syariat, adanya hanya bank konvensional biasa, bank biasa saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hal tersebut termasuk dalam kategori membantu muamalah riba? Jawab ya, karena ia ikut meramaikan bank konvensional. Bagaimana hukum simpan pinjam di bank konvensional? Ya jelas, ini haram, karena praktek ini adalah praktek akad riba di dalamnya. Nomor berikutnya adalah ada seseorang yang tinggal di tempat yang tidak ada bank syariatnya. Bagaimanakah maksudnya? Ada wali santri lah, itu aja ya. Wali santri tinggal di tempat terpencil yang tidak ada bank syariat di sana. Bagaimana caranya agar uang yang dikirim ke santri tidak tercampur dengan bunga riba? Namanya satu bank biasa, kemudian dia meminta anaknya supaya membuat rekening mau dikirimi, seumpama lah ini mau dikirimi duit seperti itu. Itu sebagian santri itu akhirnya membuat bank konvensional juga gitu, bank biasa juga. Sehingga duit dikirim di situ, kemudian duit itu jadi masuk di ATM dia, kemudian tambah lagi, dibiarkan aja
Nanti kalau sudah ngumpul, ambilnya sedikit-sedikit, tapi dia juga akan nambah nanti bunganya, tambah bunganya. Setelah itu dibuat khurud setahun. Maka itulah ketika khurud setahun, sering pulang, sering ini, sering melanggar, bawa HP, wis nggak karuan ya. Karena kurang bersih, karena tidak bersih. Ada yang mengatakan itu biaya administrasinya aja jauh lebih besar daripada apa bunganya. Iya, karena bunganya berarti kamu membayar apa itu administrasi dengan bunga. Nah juga gitu saja. Akadmu aja itu sudah salah. Akad untuk membungakan duitmu di situ itu. Kamu jadi rentenir. Besarannya bagaimana? Begini saja, buat yaitu rekening bank syariah. Buat rekening bank syariah, kemudian duit yang dari bank konvensional itu ditransfer ke rekeningmu yang bank syariah tadi. Sehingga kalaupun nanti mengendap di rekeningmu itu, maka itu pun akadnya bukan akad riba, tetapi itu adalah akad murabahah, sehingga itu bisa halal. Kamu bersih, makananmu bersih, jajanmu bersih, ilmunya manfaat, khurutnya nanti nggak nakal. Nah, itu bisa gitu. Karena penyebab kenakalan itu ya karena kurang bersihnya harta. Ini saya lihat itu beberapa santri itu masih di bank-bank biasa itu, bank-bank ribawi itu. Ya kalau santri kok seperti itu, dan bagaimana ngajinya itu? Jadi ngajinya mengatakan tidak, di dalam kitabnya dikatakan tidak boleh riba, tapi dia sendiri meribakan duitnya. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Dan ini dosanya besar sekali ya, masalah riba itu dosanya besar sekali. Sewa tanah untuk diambil kandungan batu akiknya. Bolehkah seorang menyewa tanah untuk diambil kandungan batu akiknya? Diambil batu akiknya. Jadi kadang-kadang dalam tanah itu ada batu akik, mungkin ada batu intan atau batu berlian atau apa. Dia sewanya sewa tanah, tapi mengambili batunya di situ itu. Atau batu biasa, nggak usah akik juga nggak apa. Ngambili batu-batunya itu. Sewa tanah berbatu, batunya diambili. Sewa tanah tidak berbatu, berpadas, padasnya tidak, cadasnya diambili, dijual, bertruk-truk itu. Tahu-tahu yang punya tanah, mana tanahku? Udah mepet kali sekarang apa-apa. Habis. Boleh nggak saya seperti itu? Ya enggak tahu. Wong nyewa kok dipek. Itu namanya seperti nyewa motor, tapi akhirnya diambil rodanya, dijual, diambil setirnya, diambil lampunya. Kan sudah saya sewa. Innalillahi. Nyewa itu nggak ngepek, Pak. Nyewa itu nggak, bukan dimiliki. Nyewa itu nyewa. Nyewa itu nyewa. Lihatnya lagi apa itu? Ijarah. Dia itu bukan beli, menyewa, mengambil manfaatnya saja. Jawabnya tidak boleh yang seperti itu. Dan caranya adalah batu akik yang dia ambil itu dibeli dari orang yang punya tanah, kalau boleh dibeli. Dari orang yang punya tanah itu dibeli saja. Memasang wifi gratis di masjid. Bagaimana hukum memasang wifi gratis di masjid dengan tujuan untuk memakmurkan masjid? Makmur dengan Bukalapak, makmur dengan apa? Tokopedia.
Ya namanya itu bukan memakmurkan masjid, tapi menjadikan masjidnya jadi pasar, toko, dari toko. Ya kalau gitu, ya, kalau kadang-kadang juga untuk nonton film juga. Nah, ini juga bioskop, juga pasar, juga toko, ada transaksi di situ, juga pokoknya apa aja seperti itu. Jawab, hukum memasang wifi untuk akses internet di masjid adalah tidak boleh karena tidak termasuk bagian dari memakmurkan masjid, tidak ada alasan. Dan justru merusak kehormatan masjid serta mengganggu konsentrasi amalan di masjid. Mengganggu amalan di masjid. Ini malah merusak kehormatan masjid. Ini seperti memakmurkan masjid dengan bagi-bagi ngerokok di dalam masjid. Silakan siapa yang mau sholat isya semua rokok gratis sana ada. Siapkan api juga ada semua di sini. Sehingga masjidnya penuh dengan asap. Biasanya yang penuh dengan asap WC-nya, sekarang jadi masjidnya. Biasanya yang makmur itu WC-nya, yang makmur jadi bukan makmur ini. Merayakan hari ulang tahun. Ya, bagaimana hukum merayakan hari ulang tahun? Sebetulnya ya, hukum aslinya mubah saja. Hanya catatan kalau merayakannya atau memperingatinya ulang tahunnya dengan melakukan amalan kebaikan, seperti mungkin ini hari ulang tahunku maka aku puasa. Ini hari ulang tahunku beli nasi pecel 10 bagi-bagi. Nah, seperti itu. Jadi orang itu kalau mau sedekah itu enggak repot-repot kok sebetulnya. Beli nasi pecel itu, beli apa itu bakpao, bagi-bagi, entah gitu aja. Tapi jangan cilok, jangan beli cilok nanti semacet nanti aneh. Buah tapi bagi-bagi itu bagus, sedekah dan lain-lain maka boleh dan akan mendapat pahala sedekahnya atau pahala puasanya. Kalau merayakannya dengan cara yang menyerupai orang kafir, nah ini yang jadi masalah. Misalnya pakai apa itu tat, roti tat dikasih lilin, terus ditiup-tiup, terus buat apa itu buat sebutkan keinginan terus meniup lilin atau apa yang seperti itu, atau bahkan mungkin mencelupkan wajahnya ke dalam roti tat itu juga, atau apa itu, pokoknya ada yang ikutan orang-orang ahli bid'ah, orang-orang kafir itu yang seperti itu haram, bahkan kalau bisa haram seperti itu, tidak boleh. Hanya hati-hati. Ada orang ulang tahun ini kadang-kadang panjang umurnya. Berapa tahun itu diulangi itu artinya itu tambah pendek umurnya, tambah pendek. Saya kan pendek umur ya lah, jatahnya kan sudah jelas, sudah diambil setahun itu pendek umurnya. Nah, seperti itu. Hakikatnya begitu. Makanya hati-hati, ulang tahun itu harusnya tambah. Waduh, hakin nambah umur berarti nambah dekat ini. Sudah mulai dekat, tambah lagi, tambah dekat lagi. Jadi kamu bayangkan kamu umurmu berapa, itu aja lah. Berapa maumu? Saya 1000 tahun, Pak. Ya ini gak apa-apa 1000 tahun. Tapi sekarang sudah kamu ambil lagi sekarang, setahun. Semua seperti itu. Tapi kamu nggak tahu loh kalau 1000 tahun. Kita umur nggak tahu, yang jelas yang kita tahu sudah diambil sekian tahun. Nah, jatahmu sudah kamu ambil sekian tahun. Karena umur itu tidak molor gitu, tidak memanjang, tidak. Umur itu makin hari makin berkurang gitu.
jatah orang hidup di dunia ini. Harusnya orang ya makin tua itu ya makin persiapan, makin tua makin persiapan, menghadapkan hati kepada Allah, hadapkan hati pada akhirat. Amalan dunianya mulai dikurangi, amalan akhiratnya mulai diperbanyak, tambah lagi, tinggal sedikit saja amalan dunianya, tinggal makan dan minumnya tok, selainnya semuanya akhirat. Nah, artinya kalau sudah tua ada tahapan-tahapan. Para tabi'in zaman dulu itu kalau umurnya sudah 40 tahun itu sudah buat tempat di masjid, oh begitu, itu sudah persiapan. Nanti kalau sudah sampai 60 tahun nggak pengen ngerepot-ngerepoti orang, mereka itu sudah beli kain kafan. Nanti kalau yang belikan anak cucunya dicarikan kain yang colek malahan, maka beli sendiri, jadi kain kafan. Untuk mendekatkan apa itu hati kepada akhirat, tawajuh. Nanti kamu ini, yang saya sudah masih lama, masih belasan, belasan juga banyak loh, yang sudah transmigrasi ke sana itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, alif baina qulubina sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.